Nah, selanjutnya yang harus kita pelajari atau yang harus kita ketahui adalah bahwa ilmu asbabun nuzul ini adalah tipikal ilmu riwayat. Ilmu riwayat. Jadi di dalam keilmuan itu, sumber keilmuan itu bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan dari pemerolehannya. Di dalam terutama ilmu berkenaan dengan ilmu-ilmu ilmu agama Islam ya, ilmu tentang khazanah literatur Islam itu, terutama dalam ilmu Al-Qur'an begitulah. Kalau kita mengacu pada sumbernya, maka ilmu itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ilmu riwayat, ada yang disebut dengan ilmu diroyat. Sebagaimana di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada ilmu hadis diroyat, ada ilmu hadis riwayat. Itu mestinya juga kalian pelajari. Ada ilmu yang bersifat diroyat. Ilmu diroyat itu apa? Ilmu diroyat itu adalah ilmu yang bersifat analisis. Jadi ilmu yang bisa dilacak atau dinalar. Misalkan kalau di dalam ilmu tajwid misalkan ya, saya kasih perbandingan di dalam ilmu tajwid. Kalau di dalam tajwid itu misalnya ada nun sukun kemudian bertemu dengan ba, maka pasti kita membacanya, misalkan contohnya min ketemu ba'di, maka kita membacanya mim ba'di. Loh, kok menjadi mim ba'di? Oh, itu namanya iklab. Iklab itu kalau mana-mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nun mati atau suara tanwin diubah menjadi suara mim, maka menjadi mim ba'di. Nah, alasan yang bisa dikemukakan itu dari sebab terjadinya sesuatu itu tadi dalam konsep pengetahuan, itulah yang disebut dengan diroyat atau analisis. Jadi kenapa kok menjadi mim ba'di? Oh, alasannya ini. Nah, itu namanya mim ba'di. Mengapa itu namanya ilmu riwayat kok mim ba'di? Kenapa kok kemudian nasi itu kalau dikunyah kok lama-lama kok menjadi manis? Oh, ternyata enzim yang ada di dalam ludah kita itu dapat mengubah struktur karbohidrat yang ada di dalam nasi itu menjadi kandungan glukosa. Nah, itu namanya yang begitu itu disebut dengan diroyat atau ilmu analitik. Sedangkan ilmu riwayat itu kebalikan dari ilmu diroyat. Kalau ilmu diroyat itu bisa dianalisis, bisa dicari penyebabnya atau bisa dijelaskan logikanya atau rasionalisasinya, maka kalau ilmu riwayat itu ilmu yang sifatnya simai. Jadi ilmu yang bersifat simai itu ilmu yang pendek kata itu ilmu jarene, ilmu katanya. Jadi kalau katanya, kenapa kok ini bisa begini? Ya katanya begini. Wes itu ndak bisa dicari penyebabnya yang lain, itu ndak bisa. Misalnya gini, kapan Indonesia itu merdeka? Misalkan ada pertanyaan begitu, maka jawabannya adalah ya tanggal 17 Agustus 1945. Dari mana kamu tahu kalau merdekanya tanggal itu? Ya katanya. Loh, kok bisa kok tanggal itu? Yo enggak tahu, katanya begitu. Paling-paling yang hanya bisa dijelaskan itu, lah kenapa kok di tanggal itu? Ya karena pada tanggal itu memang Bung Karno bersama bangsa Indonesia, perwakilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Lah dari mana itu tahunya itu? Ya katanya. Jadi ilmu sejarah itu
sifatnya adalah ilmu riwayat. Itu ilmu yang bersifat katanya. Kalau di dalam ilmu tajwid misalkan, di dalam ilmu tajwid di surat Al-Fatah itu di surat Al-Fatah itu ada, saya ora apal aku, kita biasanya mengucapkan ala bertemu dengan dhamir hu itu menjadi alaihi, harusnya alaihi, tetapi dalam surat Al-Fatah itu dibaca alaihu. Piye kaidahnya kok bisa jadi alaihu itu? Kalau ditanya kenapa kok bisa jadi alaihu, maka itu tidak bisa dijawab itu. Ora kaya iklab mau, karena ada nun sukun bertemu dengan ba, maka kaidahnya adalah itu harus diubah menjadi suaranya nun mati menjadi mim. Nah itu kan bisa dirasionalisasikan. Tapi kalau berkaitan dengan itu tadi alaihi kok menjadi alaihu, nah itu tidak bisa ditemukan itu kaidahnya apa. Itu mbuh jarene mbah-mbahin dhisik, jare guru-gurune ngaji dhisik ngene iki. Kata guru ngaji saya seperti ini, ditulisannya juga seperti ini, sampai ke gurunya yang atasnya sampai kepada Imam Hafiz ya begitu itu. Nah itulah yang disebut dengan riwayat. Nah asbabun nuzul ini merupakan contoh ilmu yang sifatnya riwayat. Jadi mirip seperti dalam ilmu hadis itu ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis diroyat. Kalau ilmu hadis diroyat itu bisa dianalisa, bisa dinalar, bisa dirasionalisasikan, bisa dicari kaidah-kaidahnya. Tapi kalau ilmu hadis riwayat atau ilmu Al-Quran riwayat ini tidak bisa dicari-cari rasionalisasinya, dinalar, itu tidak bisa. Jadi asbabun nuzul ini ya murni sifatnya adalah ilmu simai atau ilmu riwayat. Jadi kalau misalkan kita ini dapat asbabun kita ini misalkan mau tanya ayat ini itu sebabnya turun itu apa, ya kita harus menelusuri riwayat. Lembuh lebih ajarannya sahabat Nabi kayak. Sehingga apabila dalam ayat Al-Quran itu kita itu setelah mencari-cari itu tidak menemukan riwayat sahabat yang membicarakan tentang ayat itu, misalkan nenek surat Al-Fatihah misalkan, atau surat yang lain ya, itu kok kita cari di buku-buku. Jadi ada saya punya buku Tarikh Nuzul Al-Quran. Kalau misalkan di kitab itu ternyata kok ya tidak ketemu riwayatnya, ya sudah, berarti memang tidak ditemukan asbabun nuzulnya. Nah tapi kalau ternyata kemudian muncul riwayat Al-Quran, nah maka berarti itu ada, kita bisa mengetahui apa-apa yang menjadi penyebab turunnya ayat. Ini ada kitab asbabun nuzulnya punyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ada, nah di sini ini harusnya ada ada daftar isinya ini. Nah ini di sini ini tidak semuanya ayat Al-Quran ini oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ditemukan penyebabnya. Ini kumpulan riwayat-riwayat ini. Ini di sini ini adalah kumpulan-kumpulan riwayat ya berkenaan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sekedap. Nah, ini daftar isinya. Jadi ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah. Ini tidak kok semua ayat itu kemudian bisa ditemukan sebab-sebabnya begitu, tidak ya. Nah ini misalkan ada wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, akhraja Ibnu Jarir an Qatadah kana rajul itakafa fa kharaja minal masjid insyaallah insya'a fanazalat begini. Jadi semua pengetahuan tentang asbabun nuzul itu didapatkan dari katanya. Nah ini Jalaluddin As-Suyuti mengutip perkataan Ibnu Jarir atau Bari dari Qatadah mengatakan begini. Nah jadi riwayat
tentang asbabun nuzul itu semuanya didasarkan